Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan stasiun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada stasiun yang ke-9, khauf, takut. Berdasarkan firman Allah surat As-Sajdah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa khauf, takut. Tama'a, tamak. Tapi kata tamak ini dalam bahasa Indonesia dia lebih pada negatif, tamak, rakus. Tapi tamak artinya dengan keinginan yang kuat. Takut dulu, lalu kemudian baru keinginan yang kuat. Setelah ayat baru hadis. Berpegang kepada dua, Quran dan Sunnah. Kajian kita kajian Quran dan Sunnah. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdus Al-Khairi Al-Adl meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi, dia meriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Dalwaih Ad-Daqqaq, meriwayatkan dari Muhammad bin Yazid, dari Amir bin Abil Furad, dari Al-Mas'udi, dari Muhammad bin Abdul Rahman, dari Isa bin Talhah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, la yadkhulun nara, tidak akan masuk ke dalam api neraka, man baka min khasyatillah, siapa yang menangis karena takut kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Tak akan masuk neraka kalau ada orang yang menangis karena takut kepada Allah. Hatta yalijal labanu fid dar'i, sampai susu masuk ke dalam tempat susu. Air susu kalau sudah keluar tak mungkin balik lagi. Ini makna ungkapan mustahil orang yang takut karena Allah menetes air matanya, mustahil masuk neraka. Sebagaimana mustahil tak mungkinnya air susu masuk lagi ke dalam. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan mungkin bersatu antara debu jihad fisabilillah dengan asap api neraka jahanam fi min kharai abadin abadan. Ketika orang naik kuda mau perang jihad fisabilillah, tapak kaki kuda menginjak pasir gurun Sahara, naik debunya ke atas, masuk ke dalam hidung, maka tidak akan mungkin hidung yang terkena debu pasir jihad itu tak akan mungkin terkena asap api neraka. Artinya apa? Orang yang sudah berjihad fisabilillah karena mencari ridha Allah tak akan mungkin masuk neraka. Guru kami Abu Nuaim Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahrajani meriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Hasan bin Syarafi, dari Abdullah bin Hashim, dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari Abdullah bin Hashim, dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pastilah kamu lebih banyak menangis, pastilah kamu banyak menangis, sedikit tertawa. Apa maknanya? Karena takut kepada azab Allah, takut kepada mungkar nakir, takut kepada titian siratal mustaqim, takut mati su'ul khatimah, takut azab neraka jahanam. Qultu, kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, al-khawfu makna muta'alliqatun fil mustaqbal. Takut itu biasanya terhadap apa yang terjadi di masa akan datang. Takut anak tidak makan, takut setelah pensiun nanti kerja apa, takut nanti tidak punya rumah, takut. Takut itu biasanya terhadap masa akan datang. Tidak pernah orang takut terhadap masa lalu. Li'annahu idza yakhafu an yahilla bihi makruhun. Karena dia takut, khawatir, cemas kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Au yafutuhu mahbubun, atau sesuatu yang dicintai, yang disukai, yang digemari hilang, tidak dapat. Takut tidak jadi dapat gaji besar, takut tidak dapat bonus, takut tidak dapat kebun, takut tidak punya anak, takut.
wa la yakunu illa li syai'in yahsulu fil mustaqbal. Rasa takut itu tidak akan mungkin terjadi pada sesuatu yang bukan pada masa akan datang. Kalau masa lalu apa namanya? Sedih. Sedih karena tidak jadi, sedih karena tidak, sedih sudah berlalu. Kalau akan datang itu orang bukan sedih tapi takut. Itu beda takut dengan sedih. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang-orang yang dipilih Allah menjadi penolong agamanya, wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Fa amma ma yakunu fil hali mawjudan, adapun yang ada pada saat ini, fal khaufu la yata'allaqu bihi, maka tidak ada kaitan dengan rasa takut. Takut masa akan datang, sedih masa yang lalu. Saat ini tak ada hubung kait dengan rasa takut. Wal khaufu minallah, ada rasa takut karena hawa nafsu, ada rasa takut karena bisikan setan. Bagaimana dengan rasa takut dari Allah? Ayyakhafa an yu'aqibahu Allah Ta'ala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Takut dia dihukum Allah, hukumannya itu di dunia atau hukumannya di akhirat. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Takut nggak laku Pak Ustadz. Ah, itu tak betul. Kamu kenapa nggak resign? Takut nanti mau makan apa? Bukan itu. Takut yang betul-betul dari Allah, karena Allah adalah takut dihukum Allah, hukumannya di dunia ataupun di akhirat. Ada orang yang hidupnya tenang, lenang, senang, kenyang di dunia. Tenang aja dia, enjoy dia, ketawa. Berarti tak ada rasa takutnya. Kalau kita merasa tenang di dunia, maka mesti ada secuil rasa takut di akhirat. Boleh jadi azabku ini ditunda Allah. Azab yang tertunda namanya istidraj. Ke masjid tak pernah, sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, rezeki lancar, badan sehat, anak baik, kerja karir meningkat. Mesti ada rasa takut. Jangan-jangan ditunda di dunia, di akhirat nanti. Qad faradallahu ta'ala 'alal ibadi ay yakhafuhu. Allah mewajibkan kepada hambanya agar hamba itu takut kepada Allah. Firman Allah dalam surat Ali Imran 175. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada aku kalau memang kamu benar-benar beriman. Apa tanda orang beriman? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl 51, fa iyaya farhabun, kepada akulah kamu mestinya takut. Dan Allah memuji kepada orang beriman yang punya rasa takut. Wa madahal mu'minina bil khauf. Surat An-Nahl 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb Allah Tuhan mereka, min fawqihim, yang kedudukannya tinggi, bukan tempatnya. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-khawfu ala maratib. Takut itu punya beberapa level. Yang paling bawah khauf, yang lebih tinggi khasyah, yang paling tinggi haibah. Takut, haibah. Haibah selalu diterjemahkan wibawa. Fal khawfu min syartil imani wa qadiyatih. Takut adalah syarat iman. Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada aku kalau kamu memang betul-betul percaya, beriman kepada aku. Surah Al-Imran 175. Wal khasyatu min syartil ilmi. Sedangkan khasyah adalah syarat ilmu. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Pak, ada razia nanti loh Pak, Jalan Sudirman. Percaya bahwa ada razia Jalan Sudirman, lalu karena ada razia itu muncul rasa takut, itu namanya khauf. Sekedar percaya saja. Pak, ada razia Jalan Sudirman. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, dan kalau ketangkap tidak punya SIM, maka berapa kena denda SIM sekarang?
500.000. Siapa yang tidak bawa SIM kena denda, misalnya kena denda 500.000. Maka orang yang takut karena kena denda itu namanya khasyah. Kalau yang tadi sekedar takut karena percaya ada razia. Yang kedua takut karena ada razia dan tahu dendanya berapa. Makanya khauf level paling bawah, orang awam. Khasyah ada ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang beriman takut juga, tapi takutnya tidak sehebat orang berilmu. Alah, paling-paling nanti ditangkap. Bukan masalah tangkapnya. Kalau tangkap itu kecil lah. Terus dendanya itu yang kutakutkan, kata orang berilmu. Wal haywah min syartil ma'rifah. Orang awam takut karena percaya. Orang alim takut karena berilmu. Orang arif takut karena haibah. Haibah wibawa. Qala Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kamu supaya takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dirinya, karena diri Allah itu, mengenal Allah itu. Pak, ada razia Pak, hati-hati Jalan Sudirman. Takut dia. Percaya. Sekedar takut, level paling bawah. Pak, ada razia Pak. Takut dia. Karena dia berilmu. Nanti kalau tidak helm, segini dendanya. Kalau tidak bawa STNK, segini dendanya. Kalau tidak bawa SIM, segini dendanya. Tapi ada yang paling tinggi. Dia bukan sekedar percaya ada razia, bukan sekedar takut kena denda, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Dia kenal bahwa yang merazia itu nanti di sana adalah Kapolresta. Kalau yang tadi hanya sekedar percaya ada razia. Yang kedua dia punya ilmu tentang dendanya berapa. Yang ketiga ini lebih hebat lagi, tahu dia siapa orangnya yang merazia itu nanti, bagaimana sifat dia, bagaimana tindakan dia, bagaimana hukumannya. Arif lebih tinggi. Jadi terbagi kepada tiga. Yang awam khauf, yang tinggi khasyah, yang lebih tinggi haibah. Yang awam karena sekedar percaya, yang alim khawas karena tahu, tapi yang khawasul khawas karena kenal dia siapa orang ini, dan tahu dia sifatnya, tahu dia karakternya, maka muncul haibah. Maka disebut dengan ma'rifah. Nanti ada pembahasan di ujung ada ma'rifah. Aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata, Syekh Abdurrahman As-Sulami mendengar Muhammad bin Ali Al-Hayri berkata, Muhammad bin Ali Al-Hayri mendengar Imam Mahfuz berkata, dia mendengar Abu Hafs berkata, al-khawfu sautullah. Rasa takut itu adalah cambuk yang dipakai Allah untuk yuqawwimu bihi syaridina an babih. Cambuk yang dipakai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal berada di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaridin, mutasyarridin, orang yang tak punya tempat. Kita punya rumah, di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita ada orang-orang gembel, maaf. Maka kita punya cambuk. Rasa takut itulah yang merubah gembel menjadi orang terdidik. Muncul rasa takutnya. Nanti kalau kita ini yang punya rumah mengamuk, habis kita diusirnya, dicambuknya nanti kita. Takut. Imam Abul Qasim Al-Hakim berkata, al-khawfu ala darbain. Kata Imam Abul Qasim Al-Hakim, takut itu punya dua jenis. Yang pertama rahbatun, yang kedua khasyatun. Pertama rahbah, takut. Yang kedua khasyah, takut juga. Apa bedanya? Yang pertama hanya sekedar takut
Karena takut itu bersifat umum, tidak detail dia. Saya takut pada kalajengking. Kenapa kau takut kalajengking? Ya karena kalajengking, ya karena orang takut, aku takut juga. Tapi kalau khasyah, saya takut kalajengking karena pada bagian ekornya itu ada ujungnya, bisanya itu dalam bentuk cairan berwarna putih. Kalau sampai dia masuk ke pembuluh darah, maka darah menjadi beku. Kalau sampai masuk dia ke dalam, sampai ke jantung, bisa mati. Khasyah namanya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kalau kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas bukit, la ra'aitahu, pasti akan kau lihat Al-Qur'an itu, pasti akan kau lihat bukit itu khasyi'an, khusyuk, takut, mutasaddian, hancur berkeping, min khasyiatillah. Tidak disebut min khaufillah, tapi disebut min khasyiatillah, takut kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata bukit gunung pun tahu, punya pengetahuan. Manusia tak tahu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Amanah ini sudah kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada bukit-bukit. Fa abaina ay yahmilnaha, mereka tidak mau menerimanya. Wa hamalahal insan, manusia yang mau memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim dan jahil. Manusia jahil, tak tahu, bukit-bukit tahu. Makanya manusia yang tak tahu itu tidak pula mau cari tahu, tidak mau tahu. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adall, lebih hina daripada binatang. Fa sahibur rahbati yaltaji'u ilal harabi idza khafa. Orang yang takut, dia akan lari kalau dia takut. Wa sahibul khasyati yaltaji'u ila rabbi. Sedangkan orang yang takut karena ilmu, dia tidak lari, tapi justru dia mendekat kepada Allah untuk mencari perlindungan. Maka muncullah ungkapan, takut kepada singa, lari dari singa. Takut kepada Allah, dekati Allah. Kita takutnya insya Allah karena ilmu. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dari mana itu semua sifat 20 itu? Dari Quran dan sunnah Rasulullah. Disusun secara sistematis. Jangan kaji-kaji sifat 20. Langsung aja baca Quran, langsung aja baca sunnah. Mana kita tahu sifatnya berserak-serak dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Kita tak ngerti itu. Kalau ada orang mengatakan jangan pelajari sifat 20, langsung aja ke Quran sunnah, sama dengan dia berkata jangan pelajari fikih melalui mazhab, langsung saja Quran dan sunnah. Kita bukan imam mazhab. Kalau dalam fikih kita bermazhab, maka dalam akidah juga bermazhab. Mazhab itu adalah memudahkan orang awam karena mengikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Qala rahimahullah, Imam Abul Qasim Al-Hakim berkata, wahaba waharaba, rahaba haraba, rahaba takut, haraba lari. Hurufnya itu aja dibalik-balik. Rahaba takut, haraba lari. Yasihhu an yuqala, boleh dikatakan innahuma bima'na wahid, artinya satu, sama seperti jazaba, jabaza, tarik menarik, tertarik mendekat. Kalau sudah tertarik suka mendekat, kalau sudah takut lari menjauh. Fa idza haraba in jazaba fi muqtada hawahu. Kalau orang sudah takut,
maka dia pasti akan melepaskan diri dari mengikuti hawa nafsu. Karruhban alladzina tabau ahwa'ahum, seperti orang ruhban. Asal awal dari kata ruhban adalah orang yang meninggalkan segala aktivitas dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ruhban, makanya disebut ruhbanul lail fursanun nahar. Ruhbanul lail, di waktu malam dia mendekatkan diri kepada Allah. Fursanun nahar, di waktu siang menjadi penunggang kuda berjuang di jalan Allah. Karruhbanil ladzina taba'u ahwa'ahum fa idza kabbahum lijamul ilmi wa qamu bihaqqi syar' fa huwal khasyah. Kalau ada orang yang sudah memutuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu menjauhkan dirinya dari semua menarik hawa nafsu, kemudian dia tersilap dalam satu perkara, dia ikuti hawa nafsu, lalu kemudian setelah itu dia diikat dengan tali kekang ilmu karena punya pengetahuan, datang rasa takutnya. Wa qamu bihaqqi syar'i, setelah dia punya ilmu lalu dia melaksanakan tuntunan syariat ajaran agama, fahuwal khasyah, maka sifat itu disebut dengan khasyah. Takut karena berdasarkan ilmu. Takut karena ada ilmunya. Saya takut tegak-tegak di samping kuda. Kenapa? Karena kuda itu kalau ditengoknya ke belakang ada orang, dia mau menyipak. Saya takut berhadapan dengan harimau. Kenapa? Karena harimau ini menerkam ketika orang mulai membelakang. Ketika dia berhadapan, begitu orang ketakutan membelakang, di situ dia menerkam. Takut karena ada ilmu, khasyah namanya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Abdullah bin Muhammad Ar-Razi berkata, Abdullah bin Muhammad Ar-Razi mendengar Abu Utsman berkata, Abu Utsman mendengar Abu Hafs berkata, al-khawfu sirajul qalbi, rasa takut itu adalah pelita yang menyala di dalam hati seorang hamba. Kalau ada rasa takut dalam hatimu, bersyukurlah, berarti hatimu terang karena ada pelita. Masih ada lampunya di dalam. Hati itu seperti kamar. Kalau ada lampunya, terang dia. Tapi kalau sudah tak ada lampu, gelap. Orang kalau tak ada rasa takutnya, hatinya gelap. Sirajul qalbi, takut itu adalah pelita di dalam hati. Bihi yubsiru ma fihi minal khair wasyarr. Dengan rasa takut itulah kita bisa melihat mana baik, mana buruk. Sekarang banyak orang pelitanya padam, hatinya gelap, ruangannya gulita, tak lagi bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana dinding, mana kawan, mana lawan, mana lantai, mana tiang, mana orang. Hantam kromo, bantai saja, riba sudah. Nauzubillah. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul, aku mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-khawfu alla tu'allil nafsaka bi'asa wa sawfa. Rasa takut adalah jangan sampai hatimu, dirimu mencari-cari alasan dengan asa dan saufa. Asa mudah-mudahan, saufa nantilah. Kau belum juga taubat, mudah-mudahan Allah membukakan pintu taubat. Kau belum juga hijrah, nantilah, masih muda lagi. Kalau masih ada itu, belum ada khauf dalam hati. Kita selalu memandang diri kita ini adalah di tepi jurang, meleset dikit saja masuk. Segera bertobat, segera takut pada Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Abul Qasim Ad-Dimashqi berkata, Abul Qasim Dimashqi mendengar Imam Abu Amr Ad-Dimashqi berkata, al-khaif, siapa itu orang yang takut? Man yakhafu min nafsihi aktsar mimma yakhafu minasyaitan. Siapa itu orang yang punya sifat khauf dalam hatinya? Orang yang lebih takut kepada dirinya sendiri, lebih takut daripada kepada setan. Kenapa begitu? Setan itu eksternal, sedangkan diri itu internal. Setan tidak akan bisa masuk kalau pintu tak dibuka. Makanya banyak sebetulnya orang tidak digoda setan. Dirinya lebih jahat daripada setan. Pak Ustadz, suami saya nggak sholat ini, mari diruqyah. Setelah diruqyah tak ada respon. Kata setan, aku tak ganggu dia.
Aku tak ada ganggu dia, dia aja lebih jahat daripada setan. Jadi kita kalau mau ada rasa takut dalam hati kita, pandanglah bahwa kita ini lebih jahat daripada setan, lebih berbahaya daripada setan. Apa kata setan? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan kubengkokkan jalanmu yang lurus ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas aku tak dapat pintu, cuman aku mau masuk. Ibnul Jalla' berkata, al-khaif man tu'amminuhul mukhawwifat. Orang yang takut itu adalah orang yang merasa aman, kalau dia sudah selamat dari hal-hal yang menakutkan. Biarkanlah rasa takut itu, karena sekarang banyak juga pakar psikologi mengatakan kalau Anda punya rasa takut berarti Anda sakit. Hilangkanlah rasa takut dari dalam diri Anda hidup bebas tanpa ikatan agama. Oh, nggak bisa begitu. Takut minum khamar, takut berzina, takut makan riba, takut ghibah, takut namimah, bangun tidur takut buka mata tanpa doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, takut melangkahkan kaki kiri kanan karena tidak ikut sunnah, takut makan pakai tangan kanan. Kalau dia sudah aman dari rasa takut-takut itu, berarti dalam hatinya sudah ada rasa takut. Laisal khaiful ladzi yabki wa yamsah ainaihi. Orang yang takut itu bukan orang yang menangis lalu mengusap air matanya. Menangis dia diusapnya air matanya. Itukah yang takut itu? Bukan. Lalu yang takut itu siapa? Innamal khaifu man yatsuruku ma yakhafu. Orang yang takut adalah orang yang meninggalkan ma yukhafu an yu'azzabu alaih. Orang yang takut adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang dapat menyebabkan ia diazab Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takut. Sekarang banyak orang kalau sudah i'tikaf malam 10 terakhir Ramadan, menangis imam tuh nangis dia, menangis pembimbing menangis dia. Habis tisu. Itukah yang takut itu? Bukan. Waktu saya khutbah Idul Fitri, menangis jamaah di Tanah Lapang. Selesai khutbah itu datang bapak-bapak. Khutbah Ustadz tadi Masya Allah, menangis jamaah. Saya pun ikut nangis Pak Ustadz. Apa yang bapak tangiskan? Yang saya tangiskan mereka hari ini nangis, minggu depan mereka masuk kantor dia korupsi lagi Ustadz. Yang nangis-nangis di Tanah Lapang itu tadi Ustadz, itulah nanti yang pungli KTP, yang pungli akte kelahiran, yang pungli SIM. Dia nangis menetes air mata. Ini diungkapkan oleh Imam Qushairi. Apa kata dia? Laisal khaiful ladzi yabki wa yamsahu ainaihi. Yang takut itu bukan yang nangis sampai mengusap air mata. Innamal khaifu man yatruku ma yukhafu an yu'azzabu alaih. Mampu dia meninggalkan sesuatu yang membuat dia bisa diazab di akhirat walaupun dia tak menangis. Nah, itulah dia orang yang takut. Hakikat takut. Ada orang berkata kepada Imam Fudail bin Iyad, "Malana la nara khaifan. Malana la nara khaifan." Kenapa kami tidak melihat ada orang takut? Lau kuntum khaifin, kata Imam Fudail menjawab. Lau kuntum khaifin la ra'aitumul khaifin. Kenapa kami tidak melihat ada orang takut wahai Imam Fudail? Imam Fudail menjawab, lau kuntum khaifin la ra'aitumul khaifin. Seandainya kamu adalah orang yang takut pada Allah, pasti kamu melihat ada orang takut pada Allah. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Hanya wali murid lah yang tahu dia wali murid. Pak Ustaz, itu wali murid tuh. Kok tahu Bapak? Kami, anak kami sama-sama tuh sekolah, sering kami ketemu. Kalau tidak mana dia tahu. Innal khaifa la yarahu illal khaifun.
Orang-orang yang takut itulah yang bisa melihat orang takut. Orang homo mudah dia mengenali siapa yang homo. Wa inna thukla hiya allati tuhibbu an tara thukla. Orang-orang sakalatka ummuk, orang-orang yang jauh dari kasih sayang, jauh dari rahmat, hiya allati tuhibbu an tara thukla. Kalau sifatnya sama, maka mudah untuk mengenali. Tapi kalau sifatnya beda, susah untuk mengenali. Sama-sama satu jamaah, satu pengajian, itu sama, Pak Ustaz. Makanya orang yang belum hijrah bingung dia. Susah dia membedakan mana jenggot tabligh, mana jenggot salafi, mana jenggot fang. Tapi kalau orang belakang ngaji, itu jenggot tabligh itu, Pak Ustaz. Kenapa? Senyum dia. Jadi kalau berjenggot, itu salafi itu. Dia kalau satu geng mudah kenal. Imam Yahya bin Mu'az berkata, miskin ibnu Adam. Miskin artinya kasihan. Kesian anak cucu Adam. Kesian anak cucu Adam. Lau khafa minan nari kama yakhafu minal faqri la dakhala al-jannah. Seandainya mereka takut dari api sebagaimana mereka takut dari miskin, pasti mereka masuk neraka. Kalaulah mereka takut dari api neraka itu sebagaimana mereka takut dari kemiskinan, masuk surga. Takut kau miskin? Takut. Takut kau masuk neraka? Entah iya, entah tidak neraka, entah ada. Kalaulah mereka takut neraka seperti takut corona, la dakhalal jannah. Pasti mereka masuk surga. Di Riau baru berapa meninggal? Baru satu meninggal. Semua udah pakai cadar. Bebuih mulut Ustadz nyuruh pakai jilbab. Lau khafa min corona, lau khafa minan nar, kama khafa min corona, la dakhalal jannah. Kalaulah mereka itu takut kepada api neraka sebagaimana mereka takut pada virus corona, sudah lama mereka masuk surga. Tapi tidak takut. Kepada yang zahir nampak takut, kepada yang tak nampak tak takut. Lalu apa bedanya dengan Bani Israel? Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sampai kau tunjukkan pada kami Tuhan itu nyata. Mana Tuhan itu? Cuman Bani Israel lebih jantan dari kita. Orang Bani Israel dulu dia langsung tanya, mana Tuhan itu? Orang sekarang malu-malu kucing. Tapi sebetulnya dalam hatinya gitu. Orang yang tak mau menutup aurat, orang yang tak mau bayar zakat, orang yang tidak mengejek-ejek orang pakai cadar, itu sebetulnya ragu-ragu dia tentang yang ghaib-ghaib itu. Hari kiamat ghaib, entah kiamat entah tidak. Malaikat ghaib, entah ada entah tidak. Surga neraka ghaib, entah ada entah tidak. Allah ghaib, entah ada entah tidak. Imam Syah Al-Kirmani berkata, alamatul khawfi al-huznud daim. Tanda orang ada rasa khauf dalam dirinya, al-huznud daim. Dia akan senantiasa sedih berkepanjangan. Tapi sedih itu masa lalu, Pak Ustadz. Ya. Takut itu kan masa depan. Iya. Kenapa orang yang takut itu sedih berkepanjangan? Karena dia menyesal mengapa aku dulu tidak hafal Quran, mengapa aku dulu tidak ahli ibadah, mengapa aku dulu tidak mencari ilmu, mengapa aku sedih berkepanjangan terhadap masa lalu. Karena kehilangan waktu dan tenaga untuk menyiapkan bekal untuk masa depan. Kalau ada rasa sedihmu dalam hati, sedih kenapalah dulu aku tidak ngaji, kenapalah aku hijrahnya belakangan, kenapalah. Bersyukurlah kalau ada tanda itu dalam hatimu. Berarti ada rasa khauf.
Imam Abul Qasim Al-Hakim berkata, "Man khafa min syai'in haraba minhu." Siapa yang takut terhadap sesuatu, lari. Takut pada ular kobra, lari. Takut pada harimau, lari. Wa man khafa min Allah, siapa yang takut kepada Allah, haraba, lari juga. Ilaihi, lari kepada Allah. Kalau kau lari kepada Allah sejengkal, Allah akan lari mendekatimu sehasta. Kalau kau lari mendekati Allah sehasta, Allah akan lari mendekatimu selengan. Allah lebih dari yang kau pikirkan. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Haraba minhu, lari dari singa, lari dari banteng, lari dari haraba ilaih, lari kepadanya. Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Su'ila Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri ditanya, Mata yatayassaru alal abdi sabilul khawf. Kapan seorang hamba itu mudah untuk rasa khauf, takut dalam hati? Kapan? Imam Zunnun menjawab, idza anzala nafsahu manzilatas saqim. Kalau dia posisikan dirinya pada posisi orang sakit, yahtami min kulli syai'. Kalau dia posisinya posisi orang sakit, pasti dia akan melindungi dirinya dari segala sesuatu. Sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar mana masker. Jumpa orang pun tak mau. Selama ini jumpa Ustaz Somad, ulurkan tangan. Sekarang kalau jumpa, kenapa? Karena dia memposisikan dirinya sebagai orang sakit. Hebatnya ulama-ulama dulu. Ini bukan cerita masalah fikih ini. Ini bukan cerita usul fikih ini. Cerita masalah hati. Kapan seorang itu mudah menanamkan rasa takut dalam hatinya? Idza anzala nafsahu manzilatas saqim. Kalau dia posisikan dirinya pada posisi orang sakit. Yahtami min kulli syai', dia akan protek, jaga dirinya dari segala sesuatu. Makhafata, dia akan takut tulas saqam. Karena dia takut nanti sakitnya lama, menderitanya panjang, dan kesulitannya tak henti. Maka dia akan jaga, protek dirinya. Kenapa kita tidak ada rasa takut dalam hati? Karena kita tidak merasa diri kita sakit. Kita merasa diri kita sehat. Kita tidak punya cacat. Pandanglah diri kita orang paling banyak dosa. Pandanglah diri kita orang paling rendah, paling hina, paling miskin, paling papa, paling susah, paling melarat, paling tidak punya apa-apa. Maka disitulah takut bergaul sama orang, nanti buat dosa. Takut makan riya, takut makan riba, takut amal riya. Kenapa? Karena orang kalau memposisikan dirinya pada posisi orang sakit, dia pasti akan protek dari segala sesuatu yang membuat sakitnya lama sembuh. Sekarang kita tertawa, enjoy, karena kita memposisikan diri, kita sehat, kita tidak punya dosa. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Innal mu'mina la yatma'innu qalbuhu wa la taskunu raw'atuhu hatta yukhallifa jisra jahannam wara'ah. Seorang mukmin tidak akan tenang hatinya, tidak akan hilang takutnya sampai dia meninggalkan tembok neraka jahanam di belakangnya. Kita meniti titian Shiratal Mustaqim, melewati neraka jahanam, baru masuk ke dalam surga. Setelah nampak menoleh ke belakang tembok jahanam, barulah kita tenang. Jadi kalau ada orang berkata, kenapalah hidup ini tidak pernah tenang Pak Ustaz? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah. Susah materi, senang hati. Senang materi, susah hati. Orang beriman yang percaya bahwa dia silap salah banyak dosa, hatinya tidak akan pernah tenang, takutnya tidak akan pernah hilang, sampai dia menoleh ke belakang, tembok neraka jahanam sudah lalu,
tinggal menuju masuk ke dalam surga. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat datang penghuni surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga surga, salamun alaikum, selamat datang, tibtum, kamu sudah beramal soleh, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu kekal selamanya. Disitulah baru kita merasakan ketenangan. Hidup ini tak akan pernah tenang. Wa qala li Bishri al-Hafi, datanglah orang bertanya kepada Imam Bishri al-Hafi. Apa kata dia? Al-khawfu minallahi, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malakun la yaskunu illa fi qalbi muttaqin. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti malaikat. Rasa takut itu seperti sesosok malaikat. Dia tidak akan mau singgah kecuali ke dalam hati orang yang takut kepada Allah. Malaikat, kemana dia akan mampir? Seekor burung, dia akan terbang ke dahan pohon yang ada makanan. Seekor kumbang, dia akan terbang dan mencari di mana ranting ada bunga. Seekor tawon, dia akan mencari saripati bunga yang manis. Malaikat, dia akan mencari di mana hati yang takut kepada Allah, disitulah dia akan berdiam. Kenapa dia tidak singgah ke hati saya? Berarti hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Imam Abu Uthman Al-Hayri berkata, aibul khaifi fi khawfihi as-sukunu ila khafi li'anna amrun khafi. Aibul khaifi fi khawfihi, cacatnya seorang yang punya rasa takut kepada Allah itu, orang yang punya rasa takut kepada Allah itu masih ada cacatnya. Ada. Apa cacatnya? As-sukunu ila khawfihi, merasa tenang terhadap yang ditakutkan. Kalau ada rasa tenang dalam hatimu, maka sesungguhnya itu cacat. Berarti rasa takutmu kepada Allah belum tulus, belum murni. Li'annahu amrun khafi, karena masalah takut ini bukan amrun jali, yang jelas, yang zahir, yang nampak, tapi dia adalah amrun khafi, tersembunyi, kecil, halus, tak nampak. Cacatnya seorang yang takut dalam rasa takutnya adalah ketika dia merasa sedikit ada rasa tenang. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah agak tenang sedikit karena saya takut kepada neraka. Belum murni, belum tulus. Sampai tak sempat bersemayam merasa tenang karena takut, amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, al-khawfu hijabun bainallah wa bainal 'abdi. Antara kita dengan Allah ada tembok namanya takut. Karena rasa takut itulah orang tidak jadi makan riba. Karena rasa takut itulah orang tidaklah jadi melakukan zina. Karena rasa takut itulah Qabil dan Habil tak membalas Qabil. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku, ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membalas. Kenapa Habil? Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan ke dalam hatiku rasa takut, sehingga dengan rasa takut itu menjadi benteng antara aku dan perbuatan maksiat. Rajulun, ada seorang laki-laki, da'at umra'atun, diajak oleh seorang perempuan, zata mansibin, punya kedudukan yang tinggi, wa jamalin, cantik. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada tembok itu, pertahankan. Rapuh, kuatkan. Tak ada, buat ada. Sudah ada, jaga istiqamah. Wa hadzal ladzu fihi iskal. Kalimat ini iskal, problem.
Bagaimana mungkin ada tembok antara kita dengan Allah, sedangkan kita maunya tak ada tembok hijab antara kita dengan Allah? Maknahu, ini artinya, annal khaifa mutatalli'un liwaqtin sanin. Orang yang takut itu senantiasa memperhatikan waktu yang kedua. Maknanya bukan antara dia dengan Allah itu rasa takut itu menjadi dinding. Antara dia dengan perbuatan maksiat ada tembok. Tembok itu namanya rasa takut. Sehingga kalau tembok itu ada, waktu kedua maksudnya, proses keduanya, dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tembok, tak jadi dia buat maksiat, dekat dia dengan Allah. Tak ada tembok, jadi dia buat maksiat, jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abna'ul waqti la tattali'u lahum fil mustaqbal. Abna'ul waqti, orang-orang yang melalui jalan ini, jalan kajian hati, stasiun-stasiun menuju Allah ini, la tattali'u lahum fil mustaqbal. Mereka tidak terlampau memperhatikan apa yang terjadi di masa akan datang, karena mereka sudah serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, buruk menurut orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang baik-baik itu baik, tapi ternyata itu buruk bagi orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya begini. Memakai pakaian yang bagus baik, tak salah. Tapi bagi orang yang sudah terlampau dekat kepada Allah, tak baik. Kenapa? Karena disitulah datang riaknya, datang ujubnya, datang sum'ahnya. Makanya ulama ini membagi dia 3 level. Awam, khawas, khawasul khawas. Tapi kita kalau mengkaji ini, jangan kita untuk menghukum orang. Jangan nanti kita lihat ada ulama pakai sorban, pakai imamah, lalu kita lihat, wah ini masih level. Bukan. Ini kalau ngaji ini kita ngelihatnya lebih banyak ke dalam. Ulama kita husnuzon. Ada seorang ulama pakai kolan suah, setelah kolan suah pakai imamah, setelah pakai imamah pakai toilasan. Toilasan kain panjang yang tutup. Jubahnya juga jubah satu di dalam, habis itu pakai burdah di luar. Duduk di atas kursi. Orang pun melihat dia, wah ini ulama ini masih level. Suatu ketika istrinya sakit. Istri ulama ini sakit. Datanglah beberapa muridnya yang perempuan mencuci, membantu nyuci ke rumah ulama tadi. Begitu mereka cuci kainnya, baju ulama tadi, mereka lihat bajunya sobek, jahitan tambalnya banyak sekali. Heranlah, kok ketika dilihat dia sedang pengajian itu wibawa sekali. Rupanya pakaian itu satu-satunya hanya dipakai saat pengajian saja. Pakaian aslinya di rumah adalah jubah yang sobek-sobek. Ketahuan ketika istrinya sakit, sebagian murid yang perempuan mencuci ke dalam. Lalu apa guna dia pakai baju yang hebat itu? Untuk mengangkat harkat martabat agama Islam di pandangan orang banyak. Nah, jadi kita kalau melihat itu mesti begitu. Nah, nanti nampak kita ada ulama pakai sorban, pakai langsung kita,
Ini masih level awam lagi. Enggak. Karena dia waktu itu tidak membawa dirinya, tapi dia sedang membawa Al-Quran, membawa sunnah. Karena ada manusia-manusia ini yang imanuhum fi a'yunihim, imannya di matanya. Asal ditengoknya ulama itu secara fisik hebat, ini. Itu yang dijaga mereka. Jadi lagi-lagi jangan pernah suuzon kepada ulama. Jadi kalau saya lihat ada ulama yang pakaiannya saya husnuzon, berarti seperti ulama yang bajunya banyak tambal tadi, lain dia di depan umat, lain ketika di belakang, bukan berarti dia nifaq. Saat itu dia sedang menjaga wibawa Al-Quran di hadapan manusia. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Muhammad bin Nahawandi berkata, Muhammad bin Nahawandi mendengar Ibnu Fanik berkata, mendengar Imam An-Nuri berkata. Imam An-Nuri berkata, al-khaifu yahrubu min rabbihi ila rabbih. Orang yang takut itu lari dari Allah kepada Allah. Kalau begitu Allah itu dua. Na'udzubillah, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Lari dari yang dilarang Allah menuju yang diridhai Allah. Lari dari yang diharamkan Allah menuju yang dihalalkan Allah. Sebagaimana engkau lari dari yang dimurkai Allah, begitu jugalah sikapmu lari. Karena banyak juga orang lari dari yang dilarang Allah, tapi untuk menuju yang diridhai Allah dia tidak lari, jalan slow. Tak bisa begitu. Sebagaimana engkau lari dari yang diharamkan Allah, begitu juga cepatnya engkau lari kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yahrubu min rabbih ila rabbih. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, alamatul khaufi, tanda orang ada rasa khauf dalam hatinya itu bagaimana? At-tahayyur, cemas, takut. Wal wuquf ala babil ghaib, senantiasa merasa cemas, merasa khawatir, jangan-jangan tobatku tak diterima, jangan-jangan sholatku tak diterima, jangan-jangan sedekahku ini riya, jangan-jangan pahala ceramahku ini habis karena hasil menengok berapa like, berapa komen, jangan-jangan sudah habis karena pujian orang. Senantiasa itu munculkan dalam hati. Wal wuquf ala babil ghaib, berhenti pada pintu ghaib. Jangan pernah merasa diri penghuni surga. Lebih baik melihat diri menjadi penghuni neraka, sehingga datang rasa hina, datang rasa rendah. Man tawadha'a lillahi illa rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah, disitulah diangkat Allah derajatnya. Aku mendengar Abu Abdullah As-Sufi berkata, aku mendengar Ali bin Ibrahim Al-Akburi berkata, aku mendengar Junaid berkata, ketika dia ditanya tentang khauf, wahai Imam Junaid, apa khauf itu? Tawakku'ul uqubati ma'a majaril anfasi. Itulah khauf. Tawakku', prediksi, merasa uqubah, hukuman Allah akan jatuh ma'a majaril anfasi, dalam setiap hembusan nafas. Nafas kita ini kan dua, sekali tarik, sekali hembus. Dalam setiap hembusan nafas selalu merasa hukuman Allah jatuh. Tak pernah lepas. Lupa, ingat balik. Lupa, ingat balik. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Kalau kami lupa, ingatkan balik ya Allah. Jadi saya lihat di majelis itu tak ada orang pegang tasbih. Syekh, kenapa di sini orang nggak pakai tasbih? Kami tasbihnya pakai nafas saja katanya. Sekali nafas, la ilaha illallah. Sekali hembus nafas, la ilaha illallah. Kalau itu bisa dijaga 24.000 kali. Tak pakai tasbih lagi. Nah, sebagian orang pakai tasbih. Dia patok tasbih satu hari 5.000. Asal sudah 5.000, udah. Ini enggak, tak pakai patokan itu lagi, tapi hembusan nafas.
Kita cukupkan sampai kepada ucapan Imam Junaid, merasa hukuman Allah turun dalam setiap hembusan nafas. Datang rasa takut, datang rasa cemas, disitulah Allah menurunkan pertolongan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 lembar lagi tentang masalah khauf akan kita selesaikan besok malam, insyaallah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kajian bersama CEO Zakat Negeri Kedah, Malaysia. Tema COVID-19, bencana versus rahmat. Jangan kemana-mana, sesaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.